akan mempercayakan kami untuk bisa masuk ke dalam memediasi tadi, betul? Karena tinggal dibuat putusan aja, putusan bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senaen dari kota Manado. Terjadi lagi pelarangan ibadah bagi umat Kristen saudara-saudaraku di kota Binjai. Dan marilah kita ikuti cuplikan video berikut ini. Karena tinggal dibuat putusan aja, putusan bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Saya sedang istiqomah bersama Abang Budi, bagaimana membantu masyarakat mempercayakan kami untuk bisa masuk ke dalam memediasi tadi, betul? Karena tinggal dibuat putusan aja, putusan bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Jadi inilah permohonan kami kepada bapak-bapak musbida. Nah, istilah itu. Ya, jadi Pak Sekdam, Tunggu Pacamat, Pak Kapolres, Polsek, saya pikir kalaupun pimpinan nggak hadir, kami pikir kalau udah ada sebuah putusan dari camat untuk tidak memberikan izin ataupun melarang keras karena peristiwa yang besar ini yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk berdemo. Nggak tahu nih warga dari mana nih, kami dilarang ibadah, bawa orang luar. Kita dilarang beraktivitas, berkumpul. Jadi kalau misalkan Anda tahu, nanti kan kami dengar, Pak. Kami dengar di bawah. Kami cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Ya cuma kan izinnya itu. Tolong yang terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa, ya. Jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin nggak? Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko, itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya. Kita sudah ikuti bersama-sama saudara-saudara cuplikan video yang baru lewat. Dan saya akan memberikan tanggapan bahwa di Indonesia ini saudara-saudaraku, dalam menjalankan ibadah sudah dijamin oleh konstitusi negara, yaitu di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tetapi masih ada kelompok-kelompok orang yang melarang orang lain beribadah dengan berbagai macam alasan. Seperti yang terjadi di kota Binjai ini saudara-saudaraku, yang kita sudah saksikan bersama-sama. Ada pernyataan bahwa orang-orang yang sedang beribadah itu merusak kereligiusan kota Binjai, dan ini adalah pernyataan yang tidak masuk akal. Orang beribadah dinyatakan merusak kereligiusan. Sebenarnya merusak kereligiusan itu kalau tempat di mana mereka gunakan untuk beribadah itu digunakan sebagai tempat maksiat. Tempat itu digunakan untuk beribadah memuji Tuhan
digunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi pernyataan orang ini bahwa itu merusak kereligiusan. Saya heran, saudara-saudaraku. Katanya mereka itu mengimani juga Taurat dan Injil. Karena kalau tidak mengimani Taurat dan Injil, itu dinyatakan tidak bertakwa. Nah, Taurat dan Injil itu adalah kitab sucinya orang-orang Kristen, ya. Kalau Anda mengimani Taurat dan Injil, seharusnya Anda tidak berlaku seperti itu. Tidak melarang orang-orang Kristen berdoa atau beribadah dengan alasan apapun. Karena di dalam Taurat dan Injil itu ada pengajaran Kristus tentang kasih, khususnya di dalam Injil. Ada pengajaran tentang kasih, saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kitab Anda berkata bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab sebelumnya, ya. Maka saudara-saudara itu wajib mengimani juga akan Taurat dan Injil. Tapi mengapa tindakan saudara-saudara seperti itu? Saya yakin orang-orang ini tidak beragama. Mereka hanya di kulit saja, memakai peci, memakai jilbab, dan lain-lain simbol-simbol agamis, saudara-saudaraku. Tetapi kenyataannya, pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai luhur dari agama itu sendiri kosong belaka. Buktinya melarang orang lain beribadah, padahal kita itu sudah dijamin kebebasannya oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kalau kita lihat kasus ini, saudara-saudaraku, sepertinya ada sekelompok umat-umat Kristen beribadah di salah satu tempat, ya. Di salah satu tempat, kalau tidak salah itu mereka ada 12 orang memuji Tuhan dan berdoa. Tetapi oleh orang-orang intoleran ini, mereka dilarang, tidak boleh memuji Tuhan di situ, di tempat itu, tidak boleh beribadah di situ, tidak boleh berdoa di situ karena merusak kereligiusan kota Binjai. Dan ini pemahaman yang sangat primitif, dan saya tahu ini produk daripada setan. Ini adalah produk daripada iblis. Mengapa? Karena hanya iblislah yang tidak suka orang beribadah. Hanya iblislah yang tidak suka orang berdoa kepada Tuhan. Hanya iblislah yang tidak suka orang memuji Tuhan. Dan saya harap pemerintah setempat dapat mengambil tindakan seperlunya untuk menertibkan orang-orang intoleran seperti ini. Karena orang-orang seperti ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan serta kedamaian di kota Binjai. Demikianlah tanggapan saya, dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.